Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Lulu Amalia Nusron, SEMM, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas materi kali ini yang berjudul Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar. Namun, sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari saya, Otetik Pramitasari, Sofiatul Kasanah, Bika Ayunda Salsabila, serta Muhammad Fuad Husaini. Berikut ini adalah penjelasan dari materi yang akan kami bahas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Permintaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Permintaan absolut merupakan seluruh permintaan terhadap barang ataupun jasa yang berkemampuan beli maupun yang tidak berkemampuan beli. Sedangkan permintaan efektif merupakan permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan beli. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Apabila harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun, dan juga berlaku sebaliknya. Yang kedua adalah harga dari barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Apabila harga barang substitusi dan harga barang komplementer turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun juga. Yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat naik atau meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Yang keempat adalah selera masyarakat. Karena setiap orang memiliki selera yang berbeda, dan jika selera masyarakat mengalami peningkatan, otomatis permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu daerah, maka permintaan akan suatu barang akan semakin meningkat. Yang keenam adalah ramalan tentang masa depan. Hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan semakin rendah harga suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika harga suatu barang semakin tinggi, maka permintaan dari barang tersebut juga akan mengalami penurunan. Selanjutnya, kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kurva permintaan pada umumnya menurun dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang penawaran. Penawaran atau supply itu sendiri merupakan jumlah suatu barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Lalu bagaimana bunyi hukum penawaran? Bunyi hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka penawaran suatu barang tersebut juga akan ikut meningkat. Oleh karena itu, penawaran akan selalu berbanding lurus dengan harga. Kalau harga suatu barang naik, ya barang tersebut akan banyak ditawarin. Misal nih, ada sepatu yang sedang digemari oleh masyarakat, banyak diminati, menjadi tren. Terus harga sepatu tersebut nanti akan langsung meningkat. Dan produksinya pun juga akan meningkat, penawarannya juga akan semakin meningkat. Supaya apa? Ya supaya profit yang dihasilkan akan semakin banyak. Maka kurva yang dihasilkan akan sama seperti pada gambar di bagian atas. Pada kurva ini, harga suatu barang itu sendiri akan sangat mempengaruhi. Akan tetapi, kurva penawaran juga dapat bergeser baik ke kanan maupun ke kiri seperti pada gambar di bagian bawah. Pergeseran tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bukan harga barang tersebut. Faktor tersebut antara lain ada upah atau gaji, harga barang mentah, biaya produksi, pajak, subsidi, jumlah penjual, dan teknologi. Selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Jadi dalam keseimbangan pasar saya ada 4 poin yang bisa dijelaskan. Yang pertama, penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan, yang dimana keadaan suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu
adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli. Yang kedua, persamaan permintaan dan penawaran. Untuk keperluan tersebut perlu ditentukan dua persamaan, yaitu persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Persamaan permintaan di mana ID sama dengan J min DP. J yaitu suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta apabila tingkat harga 0 dan nilai J selalu positif. D adalah kecondongan kurva permintaan, nilainya selalu negatif karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan apabila tingkat harga adalah 0. Biasanya nilai M adalah negatif. N adalah kecondongan kurva penawaran, nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. VD adalah kuantitas yang diminta, VS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Dengan demikian, secara matematik, syarat keseimbangan adalah VD sama dengan VS atau C min DP sama dengan negatif M tambah NP. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, yaitu ada dua, meliputi pajak dan subsidi. Di sini pajak sangat berpengaruh terhadap batas penjualan, selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Subsidi. Adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi, menyebabkan daya beli konsumen terhadap produk tersebut meningkat. Yang keempat, kasus perubahan kesinambungan. Di sini ada 4 kasus perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran. A. Permintaan bertambah atau kurva permintaan bergeser ke kanan. B. Permintaan berkurang atau kurva permintaan bergeser ke kiri. C. Penawaran bertambah atau kurva penawaran bergeser ke kanan. D. Penawaran berkurang atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Jadi kesimpulannya mengenai bab permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, yaitu teori permintaan menjelaskan tentang hubungan antara jumlah permintaan barang yang diminta konsumen dan harga dari suatu barang tertentu. Permintaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi permintaan adalah harga barang yang lain yang berkaitan erat, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, jumlah penduduk, serta ramalan dari masa depan. Hukum dari suatu permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka permintaannya semakin meningkat, begitupun sebaliknya. Sedangkan kurva permintaan terhadap berbagai jenis barang umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan untuk teori penawaran barang, ya jumlah penawaran barang yang ditawarkan oleh perusahaan yang nantinya akan disediakan dan dibeli oleh konsumen. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga jual barang tersebut, tingkat teknologi, harga input, harga barang terkait, dan harapan akan kenaikan harga di masa mendatang. Hukum penawaran menyatakan bahwa harga pasar yang meningkat akan menyebabkan peningkatan jumlah barang yang ditawarkan, begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk kurva penawaran umumnya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Untuk keseimbangan pasar dapat dikatakan seimbang apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh pembeli. Terdapat 4 kemungkinan perubahan pada permintaan dan penawaran, seperti permintaan dan penawaran bertambah serta permintaan dan penawaran berkurang.